Bisa digedein nggak? Nah, ini mana ini? Kok nggak ada nih? Nah, yang ini aja peluang. Nah, di dalam pasar modal ini tadi Bu Jus ini bilang high risk, high return. Nah, itu sudah menjadi jargon di dalam pasar modal. Nah, bagaimana kita memitigasi terkait dengan high risk, high return ini? Kebetulan di sini Kando ini kebetulan ngajar juga dikit-dikit lah ya di Jakarta itu kan, mencari seseran lah gitu kan. Nah, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita memitigasi itu dengan ilmu dan knowledge ya, dengan knowledge dan experience. Nah, di dalam konsep tadi Pak Mulana, Pak Jepri udah jelaskan tentang produk pasar modal. Kalau diulang lagi kan sayang. Cuman ada saham, ya kan, ada obligasi, ada reksadana. Itu yang paling tinggal. Kalau Pak Maulana bilang disarankan buat dindo-dindo ini buka reksadana dulu. Boleh. Tergantung tingkat pengetahuan dan karakter masing-masing. Karena di antara kami berempat ini beda karakter. Semakin tua aku, semakin lemah kemampuan untuk berspekulasi. Tapi coba siapa yang paling muda di sini? Mungkin mereka lebih berspekulasi, ya kan? Nah, itulah yang paling penting. Jadi sebelum kita berinvestasi, belajari dulu karakter kita dulu. Tadi Pak Jepri udah bilang, ayo berinvestasi. Ayo kita memiliki sesuatu perusahaan. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan karakter kita, kemampuan kita dan daya nalar kita. Kalau kita memang belum mampu, silakan minta bantuan dengan pihak lain atau membuka reksadana dengan bantuan manajer investasi. Kalau kita sudah mampu dan mapan dan memang berani untuk berinvestasi, silakan langsung. Tapi ini mahasiswa punya gadget ya? Punya ya? Coba tunjuk tangan yang nggak punya gadget. Oh, punya semua. Jangan sampai kalau sudah berinvestasi di pasar modal, kuliahnya dosen menjelaskan di depan, kalian bertransaksi. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena ini satu jargon di pasar modal itu bukan bermain saham. Sering Kando dengar, kita main saham, jangan. Tapi kita berinvestasi saham. Nah, di sini tolong next ke-7 kiat berinvestasi. Langsung aja, karena waktunya sependek. Nah, ini langsung ya. Jadi biar kita langsung karena waktunya terbatas. Lebih baik kita ngejar langsung aja terus next. Ini sambil kita jalan next lagi terus. Nah, instrumen apa yang tepat bagi saya itu kembali ke karakter kalian. Next lagi, ini nggak usah lanjut, ini promosi perusahaan, nggak enak lihatnya terus. Nah, ini aja nih. Nah, tip berinvestasi. Ini untuk menekankan kepada tadi Pak Jepri jelaskan bagaimana kita berinvestasi. Pertama, sebelum kita berinvestasi, ya, next, tolong, jurus pertama, ada jurusnya, dindo. Pertama kita buka rekening dulu. Siapa yang udah buka rekening? Wah, baru dikit. Berarti belum layak itu berarti untuk ikut jurus ini. Nah, bagaimana caranya kita buka rekening? Itu jurus pertama. Datang ke perusahaan efek, kemudian lihat platformnya. Next, lanjut. Sekarang perusahaan efek itu semua sudah menggunakan gadget, ya, sudah menggunakan handphone, notebook dan sebagainya. Jadi sangat mudah. Tetapi buat mahasiswa yang pinter zaman sekarang ini harus pelajari dulu sistem apa, platform apa yang ada di dalam perusahaan efek tersebut. Memungkinkan enggak? Bagaimana fasilitasnya, bagaimana kemampuannya, perlu dipelajari karena tadi disarankan bahwa kita perlu knowledge. Kemudian setelah kita lihat platformnya itu, di situ banyak. Seketika kita menguasai handphone, berarti Anda dengan cepat untuk menguasai sistem yang ada di perusahaan-perusahaan yang menerbitkan online trading. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, udah banyak Pak Jepri ya, yang buka online trading Pak Jepri ya. Udah banyak. Nah, jadi itu harus dipelajari. Harus berani bertanya. Setidaknya browsing. Kemudian, next, jurus kedua. Nah, ini jurus kedua
kegiatan mahasiswa yang memang harus, mungkin Pak dosen-dosen akuntansi suka kasih tugas nih Bapak Ibu. Ya, stay up to date every day. Setiap hari, agar kita bisa tidak tadi di belakang high risk high return, pelajari buku-buku misalnya tentang ekonomi, perkembangan ekonomi, ya kan? Berita emiten, kebijakan moneter, politik global. Pertanyaan saya, ini ada nggak di kampus pelajaran ini? Ada semua Bapak Ibu, adik-adik, ada semua. Artinya pasar modal itu butuh ilmu dan pengetahuan. Enggak ujuk-ujuk, tadi dibilang Bu Justini, inklusi kita lebih tinggi dari literasi. Ngerti nggak artinya? Kita beli satu produk, tapi kita tidak mengetahui, tidak bisa menjalankan produk tersebut. Nah akhirnya apa? Wah ternyata pasar modal merugikan, ternyata judi, ternyata ikut-ikutan. Nah itu, dengan kita mempelajari ilmu, ini jurus kedua, biasa di kampus pasti udah. Bagaimana caranya? Next, lanjut. Jurus ketiga tadi, fundamental. Di sini jurusan ekonomi akuntansi yang mana? Banyak gak? Ya, artinya kurang lebih sebenarnya ini juga untuk keuangan pasti akan belajar analisa fundamental. Jadi di laporan keuangan dipelajari itu, ya. Bagaimana suatu perusahaan. Jadi kalau nanti Anda mau beli BRI misalnya, pelajari laporan keuangan BRI, layak nggak nih saya mau beli untuk jadi pemiliknya. Itu satu contoh. Next, lanjut. Ini, bagaimana kita mendapatkan informasi terkait informasi mudah. Tinggal bukan menghubungi Pak Jepri, buka aja www.aidex.co.id. Di situ informasi terkait dengan semua emiten, terkait laporan keuangannya, terkait dengan aktivitas laporan perusahaan itu ada di sana. Itu salah satu. Kemudian yang berikut, jurus berikutnya adalah analisa teknikal. Nah ini biasanya Anda harus berhubungan dengan pihak perusahaan efek. Jadi kalau Anda buka di situ ada bridge, silakan menghubungi dengan salesnya, dengan perusahaannya, atau biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan online, fasilitas ini sudah ada semuanya. Di situ minimum ada 3. Untuk market action di second, mungkin nanti Pak ini ya, Pak Sabah bisa cerita ya. Pasti menggunakan seperti ini. Saya nggak mau mengeluangkan peluang biar lebih cerita. Ada price move on the trend, ya kan? Penggerakan harga. Jadi kita itu bisa mempelajari secara fundamental, bisa bicara secara historical. Ini ilmu semua Bapak Ibu, ya. Artinya kata kunci tadi adalah bagaimana kita memitigasi risiko-risiko tersebut agar kita tidak terjerembab dalam suatu kerugian, tapi tetap ada risiko. Yang ketiga, history repeat itself, artinya sejarah akan terulang. Jadi kalau misalnya nih ada satu saham yang kemarin sudah sampai harganya 5.000, sejarah akan terulang, pasti dia akan rebound kembali ke angka 5.000. Tinggal kapan kita menunggunya. Oke, next. Ini kalau kita ingin pelajari, ini semuanya ada. Saya akan lanjut. Jurus kelima terakhir, nah ini jurus kelima adalah kunci risk management. Tentukan maksimum target. Nah ini saya kembali ke karakter. Dindo. Jangan kita punya target 50, sudah dapat 50, kita nggak puas, kita kejar lagi. Nah inilah akhirnya banyak mengalami suatu hal-hal yang dispute. Tentukan maksimum kerugian, itu penting. Jangan, artinya konsep ini sebenarnya di hari-hari kita bekerja terlepas kita membeli saham pun atau berinvestasi, hal ini pasti kita lakukan. Disiplin mengambil keputusan, jangan ikut-ikutan. Saya dengan Pak Jepri, mungkin Pak Jepri punya uang 10 juta, saya punya 1 juta. Pak Jepri beli beberapa saham, saya ikut semua. Pada hari itu harga saham turun, Pak Jepri nggak mengalami kerugian begitu signifikan, tapi saya akan mengalami kerugian signifikan. Jadi jangan ikut-ikutan. Disiplin mengambil keputusan. Kalau kita sudah prinsipnya A, lakukan itu. Karena begini, pasar modal ini menggelitik. Pada saat harga saham lagi bullish, itu kita tidak bisa tahan diri untuk terus melakukan aksi. Dengan padahal keterbatasan dana kita mungkin sudah tidak ada, tapi kita bisa pakai ngutang dulu dan sebagainya. Nah ini jangan terjadi, jangan pinjam pinjol untuk transaksi atau berinvestasi di pasar modal.
Saya sarankan itu. Kemudian membuat portofolio. Mungkin di dalam ekonomi ada pelajaran manajemen portofolio. Bagaimana kita membagi-bagi ya aset-aset kita agar risiko-risikonya bisa termitigasi dan keuntungannya pun bisa kita ukur. Itulah 4 kata kunci risk management. Jadi ada 5. Pertama, jurus pertama buka rekening. Kedua, apalagi tadi? Ini mungkin ada pertanyaan nanti. Kedua, apalagi? Baca informasi setiap hari. 3, kemudian fundamental, baca laporan keuangan perusahaan. 4, technical. 5, jaga posisi terkait dengan risk management. Terakhir, next. Ini yang tadi dibilang Pak Bu Justini. Waspada penipuan investasi. Di Palembang, terutama di Jawa Barat, penipuan sekarang udah masuk di kampus. Kalau bisa mulai hari ini setelah kami pulang, jangan sampai terdengar Pak Adriel, ada teman-teman kita bertransaksi di luar pasar modal berinvestasi. Cuman gara-gara apa? Gara-gara dijanji-janjikan keuntungan yang cukup signifikan. MNL, kemudian waspada terhadap investasi yang memaksa. Sekarang ini orang berpendidikan pun terpengaruh Bapak Ibu dengan janji-janji. Tipikal orang Indonesia instan. Pingin cepat kaya tapi tidak berusaha. Yang penting di sekitar kita ini banyak sekali yang door to door untuk menawarkan produk-produk yang nggak jelas. Ya, dia bikin perusahaan batu aja gitu. Dia bisa kayak menerbitkan kayak surat berharga gitu Pak Maulana gitu kan. Minjem nih nanti perusahaan ini bagus. Itu banyak, di Jawa cukup banyak gitu. Ya, waspada investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izinnya ke OJK atau Bursa Efek Indonesia yang ada di Palembang. Demikian sebelumnya saya ada pantun. Karena kayaknya tadi saya harus berpantun, Pak Jepri udah berpantun, saya berpantun. Tolong dibilang cakep ya. Dari Jakarta ke Palembang. Beli pempek untuk sarapan. Tadi kami udah sarapan pempek ya. Mari menabung saham dari sekarang agar masa depan semakin mapan. Tepuk tangan buat Pak Sriwijaya. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Pak Sriwijaya sudah memberikan trik-trik untuk menjadi seorang investor yang sukses di pasar modal. Jadi ada 5 tadi Pak Sriwijaya ya. Nah, jadi tadi sudah saya sempatkan informasinya di awal. Bahwa ada 1000 tumbler eksklusif dari OJK bagi seluruh peserta pada kuliah umum ini. Silakan ambil nanti di laboratorium atau Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi di gedung D3 lantai 3. Akan dikoordinasi oleh KSPM semuanya. Tapi dengan syarat. Yang pertama harus mengisi kuesioner dari OJK terkait acara ini. Yang kedua, membuka rekening RDN dari BRI Dana Reksa. Free. Ya. Free. Ada 1000 tumbler eksklusif dari Otoritas Jasa Keuangan. Di mana setelah mendaftar menjadi anggota memiliki RDN, Anda akan dikasih kesempatan untuk mengikuti sekolah pasar modal level 1 dan level 2 dari Bursa Efek Indonesia, dari BRI Dana Sekuritas dan tentunya dari Otoritas Jasa Keuangan secara gratis yang bisa menjadi sertifikat pendamping ijazah dan juga syarat untuk melakukan profesi di pasar modal Indonesia. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Nah, saya akan bagi lagi hadiah. 5 orang pertama yang tunjuk tangan yang sudah punya RDN dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Baju hitam. Anak KSPM nggak boleh dong ikut lagi ya harusnya ya. Yang pegang buku, oke. Ada ibu dosen nggak di sini yang sudah punya? Wah
belum ada. Yang angkat tangan 2, 2. Yang jilbab merah 3, 3 ya. 2 lagi, ya. Mas yang baju biru, yang di depan 4, 1 lagi.